Ya, kembali lagi teman-teman. Setelah beberapa hari aku nggak ngerekam, jalan sih, cuman nggak kondusif untuk merekam karena aku sekarang jalan pagi, jalannya itu nggak maghrib lagi, cuman udah pindah pagi gitu. Cuman karena seringnya pagi udah banyak orang beraktivitas, jadi kayak apa ya, nggak enak aja gitu kalau ngomong sendirian di jalan gitu. Ya kita nambah-nambah rekaman dulu aja lah ya, untuk memverbalisasi ide, gagasan, pemikiran yang ada, yang berseliweran dalam benak gitu. Apalagi kan kita ini kan ibu-ibu yang banyak sekali aktivitas, ya kan. Aduh, bisa mendapatkan ide itu, gagasan, bisa mendapatkan sesuatu yang dicerna oleh benak, itu adalah hal, kalau buat aku ya, hal yang anugerah gitu, anugerah banget. Karena kita dikasih kesempatan untuk tetap bisa hidup ketika godaan untuk terjebak dalam rutinitas itu begitu besar sekali. Itu jadi aku pengen ngobrolin tentang kebanyakan orang itu memahami bahwa hanya ada dua opsi ya tentang arus gitu. Hanya ada opsi ikut arus atau lawan arus. Selama ini manusia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain gitu. Dia jadi pro atau kontra gitu, tidak ada pilihan lain. Dia mau koalisi atau oposisi kayak gitu, jadi tidak ada opsi lain. Dan itulah yang membuat manusia itu, kalau aku ya merasakan bahwa manusia tuh kayak kebanyakan orang, dia merasa perlu untuk punya satu identitas, tapi juga bisa menjadi orang yang amfibi kayak gitu, bisa ikut sana, bisa ikut sini, ya tergantunglah kepentingannya gitu, ya tergantunglah situasinya, ya tergantunglah makomnya gitu, bisa fleksibel dan lain sebagainya. Malah justru itu mengaburkan identitas gitu. Karena mereka merasa tidak ada opsi lain. Nah, satu kesadaran ini saja kalau kita pahami, itu ternyata dampaknya begitu luar biasa gitu. Dampaknya begitu luar biasa terhadap pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Betul? Iya. Padahal sebenarnya ada opsi lain. Opsi lain apakah itu? Selain iya sayang. Selain lawan arus dan ikut arus gitu. Ikut arus berarti kita bicara mayoritas. Lawan arus berarti kita bicara tentang minoritas gitu. Kalau menurut aku dua-duanya bukan pilihan yang tepat gitu. Ikut arus itu sama saja kita menggadaikan kesadaran kita. Kita menggadaikan kapasitas berpikir kita. Kita menggadaikan keistimewaan kita dengan bekal akal pikiran yang Tuhan kasih untuk kita bisa memilih dan menentukan, menjadi kendali atas hidup kita kayak gitu. Dan itu tergadai semua dengan kita memilih ikut arus. Ya kan? Kita memasrahkan apa yang seharusnya menjadi agenda berpikir kita serahkan deh pada mayoritas. Ya udah aku ngikut aja gitu. Ya artinya memang itu jauh lebih simpel, lebih mudah dilakukan, nggak ribet, nggak rempong, nggak rumit gitu, nggak capek gitu. Udah ngikut-ngikut aja banyak temennya gitu. Ini masih nyambung sih ya sama bahasan-bahasan kita di episode-episode sebelumnya gitu, tentang mental kerumunan, tentang mayoritas gitu. Terus kalau minoritas ini ibarat ikan, dia hidup tapi dia lawan arus gitu. Kalau buat aku ya itu konyol.
itu capek, buang-buang energi, ya ngapain juga, sekalian aja keluar arus. Ngapain? Ya semua berdasarkan tataran kesadaran masing-masing ya. Seseorang yang hari ini masih berupaya sekeras tenaga, sekuat tenaganya gitu untuk berenang ke arah yang berlawanan dengan arus, itu karena dia merasa bahwa nggak bisa aku ikut arus kayak gini, ini salah nih, ini nggak bener nih, ini nggak boleh nih gitu. Akhirnya dia tetap berada dalam arus tapi dia lawan arus, kayak ya itu hanya berakhir dengan kesia-siaan gitu. Karena satu lawan berapa, kan seperti itu. Nah terus apa sih opsi lain yang bisa ditawarkan untuk tidak ikut arus dan tidak lawan arus? Opsi lain itu adalah dengan sadar arus gitu. Kita tidak memilih untuk menjadi ikan mati. Iya, bentar ya, maju dulu. Kita tidak memilih untuk menjadi ikan mati. Kalau ikut arus kan kita hanyut tuh, ibarat ikan mati ya, ada batu di depan tabrak, ada semak belukar, semak berduri ditabrak. Namanya juga ikan mati, hanyut kemanapun, hanyut arusnya lagi deras ya udah kita ikut kejedak kayak gitu. Tabrak sana tabrak sini ya udah babak belur. Kalau arusnya lagi tenang ya mungkin kita bisa santai. Ya sama aja tetap, kalau ketemu batu ya ketabrak. Iya. Mau ikut ngomong gitu. Nah artinya sadar arus di sini letak perbedaannya adalah kita tetap menjadi ikan yang hidup. Kita bisa menentukan sikap langkah yang kita ambil meskipun kita berada di dalam arus. Kita memaksimalkan kesadaran yang kita miliki. Kita bertanggung jawab penuh atas pilihan yang kita ambil di dalam arus itu. Ya, kalau ada di depan ada batu, oh ya dihindari. Kita bisa berenang, memimpin tubuh kita, memimpin diri kita untuk menghindari batu itu. Tidak, meskipun kita berada dalam arus yang sama. Begitupun ketika ada semak berduri, ya jangan ditabrak, kita bisa terperangkap di sana. Kan begitu. Jadi, meskipun berada di tengah kerumunan ikan mati, kita tetap memilih untuk menjadi ikan yang hidup. Kita berdaulat dan merdeka atas pilihan-pilihan yang paling hampir gimana sih? Manusia itu kan tataran privasinya itu atau cakupan privasinya itu kan berlapis-lapis ya. Makin keluar ya makin bisa dipengaruhi atau diobok-obok sama orang gitu. Makin ke dalam makin ke dalam tataran privasi yang makin inti gitu. Nah itu kan ada hal-hal yang tidak bisa manusia lain bajak gitu, yang tidak bisa diobok-obok sama manusia lain, yaitu adalah tataran kesadaran gitu. Pikiran kita, kesadaran kita, apa yang ada dalam benak kita itu nggak bisa diatur sama orang lain. Sekalipun mungkin tubuh kita dipenjara, sekalipun kita direpresif, sekalipun kita disempitkan pilihan-pilihan hidup kita, tapi bagian yang tidak bisa disentuh dan dibajak oleh manusia lain adalah kesadaran kita. Dan sadar arus itu berarti kita secara sadar mengambil alih untuk berdaulat secara penuh, menggunakan dan mengendalikan kesadaran kita sehingga memproduksi perilaku-perilaku berdasarkan ilmu dan kefahaman. Nah, ikan yang hidup adalah ikan yang bergerak dengan ilmu. Kan gitu, kayak tadi, oh ada batu, ya dihindari. Oh ada semak berduri, ya jangan ditabrak misal. Berarti kan dia hidupnya berdasarkan ilmu. Dan mereka yang ikut arus, yang tabrak sana, nabrak sini, hanya karena temannya banyak, dan mereka menggadaikan kapasitas berpikir mereka menggadaikan
kesempatan untuk memilih, ya berarti mereka manusia-manusia yang tidak berilmu atau tidak menggunakan ilmu. Gitu. Ilmu itu tatarannya kan bukan di pengetahuan ya, tapi di perbuatan, di perilaku. Jadi manusia itu memang kesadarannya bukan apa yang dia tahu, tapi apa yang dia lakukan atau apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan berulang-ulang gitu. Jadi identitasnya itu sebenarnya bukan pada seberapa banyak ilmu yang dia punya, bukan seberapa banyak buku yang sudah dia baca, bukan, tapi bagaimana perilaku dia. Itu mencerminkan identitas dia, identitas berpikir dia, mencerminkan nilai-nilai yang dia imani, prinsip-prinsip yang dia junjung tinggi. Itu dari mana? Dari perilaku. Seperti pohon, kita nggak bisa lihat akar pohon itu, mau akarnya kuat kah, akarnya rapuh kan, busuk kah, atau pendek, atau ternyata menghujam ke bumi banget gitu. Kita nggak tahu karena tertutup tanah dan memang tidak diizinkan untuk tahu. Caranya gimana? Yang bisa merepresentasikan kondisi akar adalah buahnya. Gitu. Itu pelajaran yang penting sekali kalau buat aku sih dari pohon gitu kan. Terlepas tiap hari aku kayak orang gila meluk-meluk pohon tiap pagi. Ada orang lihat, ya Allah kok ini anak siapa tiap hari sukanya meluk-meluk pohon. Astaga ya Allah.